apakah orang yang sudah mati, nyawanya masih sering berkeliaran di rumah? Begini ya, kalau kita berbicara tentang nyawa atau ruh, itu tentu tidak ada yang tahu secara persis. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kulir ruhu min amri robbi, ruh itu urusan Allah. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya roh itu di mana, apakah berkeliaran di rumah, ya tidak ada yang tahu. Gitu. Cuma memang ada keterangan diantaranya dari Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu memberikan penjelasan begini. Jadi ketika orang itu sudah meninggal dunia, ya, maka roh itu berada di alam barzah. Alam barzah itu ya alam antara dunia dengan akhirat. Nah, di mana alam barzah? Ya enggak tahu, alam barzah itu gaib. Enggak bisa ditangkap dengan indera. Gitu. Jadi di alam barzah. Gitu. Dan di alam barzah itu roh akan merasakan keadaan sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Jadi ketika di dunia dia melakukan apa? Kalau di dunia itu amalnya baik, ya ahli ibadah, hidupnya tidak melarang, tentu di alam barzah dia akan merasakan bahagia, merasakan enak. Begitu. Tetapi kalau hidupnya di dunia itu tidak baik, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat, tentu di alam barzahnya roh ini akan merasakan keadaan yang tidak enak, keadaan yang celaka. Gitu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, jadi roh itu berada di alam barzah. Jadi tidak berkeliaran di rumah, keliling di rumah, ya, atau berinteraksi dengan dunia manusia secara fisik, tidak. Jadi roh itu tidak lagi kemudian berinteraksi keliling di rumah, itu enggak. Nah, soal anggapan bahwa roh itu berkeliaran, berkeliling di rumah itu lebih dipengaruhi oleh faktor budaya dan kepercayaan lokal yang berkembang di masyarakat. Nah, itu memang ya budaya dan kepercayaan masyarakat itulah yang punya anggapan bahwa roh itu kembali ke rumah, kemudian keliling, mengelilingi rumahnya. Nah, itu hanya berdasarkan kepercayaan dan budaya saja. Kalau menurut Islam enggak. Ya roh itu tadi di alam barzah. Gitu. Di mana alam barzah? Ya enggak ada yang tahu, wong alam barzah itu alam gaib. Memang ada keterangan yang mengatakan begini, bahwa setiap malam Jumat itu roh atau ahli kubur lah orang menyebutnya. Tapi menyebut ahli kubur itu sebenarnya ya roh itu. Ahli kubur itu kembali ke rumah minta doa kepada keluarganya. Nah, bahasa seperti ini sebenarnya bukan bahasa yang sebenarnya, ini hanya bahasa majas saja. Bukan makna yang sebenarnya. Bukan berarti terus rohnya kembali betul ke rumah, keliling rumah, berkeliaran di rumah, itu enggak. Ya, ini sebenarnya hanya ingin menegaskan bahwa roh itu bisa melihat, bisa tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, terutama anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya, keluarganya melakukan hal-hal yang baik, baca Quran, kemudian zikir, sedekah, menolong orang, intinya melakukan kebaikan, maka roh ini akan merasa bahagia. Sebaliknya, jika keluarga itu termasuk anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan perbuatan maksiat, maka roh ini akan merasa sedih. Nah, keterangan seperti ini itu ada dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya roh itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh keluarganya dan anak-anaknya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.